terpercaya. Diterjang ombak, puluhan makam rusak. Kantor pos mulai salurkan BSU bagi pekerja. Harga beras di Ambon kembali naik. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita jelang Kompas News Ambon selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Gelombang pasang air laut disertai ombak besar menerjang wilayah pesisir pantai Desa Persiapan Tihu, Kecamatan Hua Mual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat. Akibatnya ratusan kuburan di pemakaman umum yang berada di pesisir pantai terbongkar dan rusak parah. Cuaca ekstrim disertai gelombang besar yang melanda wilayah ini dalam beberapa hari terakhir menyebabkan puluhan makam di pesisir pantai rusak berat. Selain makam, talut penahan ombak di lokasi tersebut juga roboh, memperparah kerusakan yang terjadi. Warga sekitar yang mengenali makam keluarganya dengan cepat melakukan evakuasi. Namun, sebagian besar makam dilaporkan hilang atau berpindah tempat akibat dihantam ombak. Warga berharap pemerintah daerah segera membangun kembali talut penahan ombak yang rusak agar kuburan-kuburan yang tersisa bisa terlindungi dan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Kami dari Desa Persiapan Tihu menyampaikan bahwa dengan keadaan ketemu kampung begini, kuburan-kuburan sudah ambil dari ombak, tali-tali juga patah-patah semua. Ketung harap dari pemerintah segera kirim ketung bantuan. Karena kuburan-kuburan hancur semua, tolong juga. Puskesmas Sorong yang terletak di Jalan Pramuka dibobol pencuri. 1 unit komputer input data, uang tunai dan fasilitas di ruang imunisasi lenyap dibawa pencuri. Kejadian ini diketahui awalnya saat petugas kebersihan akan melakukan pembersihan pada Kamis pagi 10 Juli 2025. Terlihat trali jendela sudah dijebol dan peralatan komputer di ruang tata usaha sudah lenyap. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu telah terjadi pencurian di Puskesmas Sorong, tepatnya di ruang imunisasi. Tidak hanya itu, untuk menjalankan aksi mereka, para pelaku pencurian juga merusak CCTV di Puskesmas. Ada komputer yang semua data Puskesmas dan semua hilang di situ. Lalu ada di lemari penanggung jawab distribusi Puskesmas dan surat kesehatan. Ada uang hilang ya, tidak banyak, sekitar 800.000 lebih. Nah, hal ini mengganggu pelayanan sekali. Besoknya terjadi lagi. Mulai lagi kecuriannya terjadi di ruangan imunisasi. Pihak Puskesmas berharap lokasi Puskesmas yang berada di bagian belakang kantor Dinas Tenaga Kerja bisa dipindahkan ke bagian depan jalan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Pelayanan yang sempat terganggu kini sudah kembali normal. Pihak Puskesmas sudah melaporkan kejadian ini pada polisi dan dalam penanganan Polresta Sorong Kota. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Informasi lainnya, saudara, aksi pencurian 2 karung beras di toko kelontong modern di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian 2 karung beras premium berukuran 10 kg di sebuah toko kelontong modern di Jalan Todupuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian dilakukan 2 orang pria berboncengan sepeda motor.
Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi peran, satu orang menunggu di motor, sementara satu orang lainnya bertugas untuk mengambil beras yang dipajang di depan toko. Usai melancarkan aksinya, pelaku kemudian kabur tancap gas. Menurut pemilik toko bernama Erlangga, pelaku diduga sudah memantau situasi. Pelaku beraksi jam 12 siang saat dirinya hendak salat dan di situasi jalan sedang sepi. Saat peristiwa tersebut, toko hanya dijaga oleh seorang perempuan. Meski sempat memergoki aksi pelaku dan berusaha untuk mengejar dan berteriak, namun pelaku keburu kabur. Atas peristiwa tersebut, pemilik toko mengalami kerugian sebesar Rp340.000, mengingat harga beras premium saat ini mahal, yang mencapai Rp170.000 untuk ukuran 10 kg. Jadi itu pukul 12.00 itu sekitar itu kan jalanan ini sepi, kayaknya memang dia sudah pantau. Jadi waktu itu saya sementara mau persiapan untuk sholat duhur. Jadi mungkin memang dia sudah tahu kalau jam-jam segitu cuman perempuan yang jaga. Jadi saya pas masuk di dalam, kejadian di luar begitu cepat itu prosesnya itu. Pada saat saya keluar sudah kabur semua. Jadi tidak sempat saya mau kejar atau bagaimana. Berapa orang pelakunya, Pak? 2 orang, Pak. Jadi satu tinggal di motor, yang satunya langsung ambil beras. Dia ambil 2 karung, yang beras 10 kilo. 2 karung, Pak? Iya, 2 karung dia ambil. Kurang berapa dia ambil, Pak? Ukuran 10 kilo, Pak. 10 kilo? Iya. Itu memang cepat sekali. Terkait pencurian tersebut, pemilik toko saat ini baru menyampaikan peristiwa tersebut ke pihak RT, RW, dan Forum Mitra Polri. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya kantor pos mulai salurkan BSU bagi pekerja. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Ribuan pekerja di kota Ambon kini bisa bernapas lega. Bantuan subsidi upah dari pemerintah mulai disalurkan melalui kantor pos dan ribuan penerima telah mendaftar. Sebanyak 4.800 pekerja di kota Ambon telah tercatat sebagai penerima bantuan PSU melalui kantor pos cabang utama PT Pos Indonesia wilayah Maluku dan akan menerima bantuan senilai Rp600.000 per orang. Untuk memudahkan pencairan, PT Pos Indonesia telah membuka layanan pengambilan dana PSU di 37 kantor pos yang tersebar di seluruh Maluku. Menurut GM PT Pos Indonesia wilayah Maluku, total alokasi penerima bantuan di wilayah kerja kantor pos Ambon mencapai 22.299 orang. Dan hingga saat ini sekitar 4.000 orang atau 18% telah menerima bantuan.
Untuk jam pelayanan sendiri kita buka dari Senin sampai Senin. Jadi hari libur nggak ada? Hari libur tidak ada. Sabtu Minggu kita juga buka. Mulai dari jam untuk Senin sampai dengan Sabtu kita buka dari jam 8 ya sampai dengan jam 9 malam. Oke. Untuk hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 6. Khusus bagi para pekerja aktif, kantor pos telah menyiapkan loket dan petugas khusus untuk mempercepat proses pelayanan agar tidak mengganggu jam kerja. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, golongan masyarakat yang masuk dalam keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Kota Manado mulai menerima penebalan bantuan sosial dari pemerintah untuk periode Juni hingga Juli 2025 senilai Rp400.000 per keluarga. Sejumlah keluarga di Kota Manado, tepatnya di Kecamatan Tuminting, mulai menerima penebalan bantuan sosial yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti terpantau di Kelurahan Tuminting dan Mahawu, golongan masyarakat yang juga merupakan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan mengaku sudah menerima penebalan bansos. Penebalan bansos tersebut diterima pekan pertama dan kedua bulan Juli 2025 dengan nominal Rp400.000 untuk masing-masing keluarga. Adapun penebalan bansos dalam bentuk uang ini ditransfer langsung ke rekening penerima sehingga tidak perlu mengantre. Warga penerima penebalan bansos mengaku bantuan ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan harian termasuk untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Kapan Ibu menerima bantuan penebalan bansos bagi PKH ini? Minggu lalu. Ibu, itu mekanisme penerimaannya seperti apa? Tarik di ATM, kartu KKS. Oke, Ibu, prosesnya penarikannya sudah dilakukan? Sudah, untuk keperluan rumah tangga. Bagaimana tanggapannya dengan ada bantuan penebalan bansos ini? Bisa menambah biaya usaha, biaya keluarga, biar cuma sedikit-dikit. Oke. Saya sudah menerima penebalan bansos sebesar Rp400.000 melalui rekening kartu KKS. Tanggapan saya, penerima bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami yang dikatakan masyarakat yang kurang mampu lah. Sangat berterima kasih banyak kepada pemerintah yang sudah membantu kami dalam menerima pemanfaatan bantuan ini berupa penebalan dan bansos-bansos lainnya. Sementara itu, pendamping PKH Kecamatan Tuminting, Andi Sujastan, yang turut mendampingi Kompas TV ke keluarga penerima manfaat bilang, sesuai surat yang diterima dari Kementerian Sosial, proses distribusi penebalan bansos di Kota Manado, khususnya di Kecamatan Tuminting, sedang bergulir. Pihaknya selaku pendamping PKH turut melakukan pemantauan bagi KPM yang berhak atas penebalan bansos tersebut dan mengimbau agar pemanfaatan bansos tersebut sesuai peruntukan. Untuk pendistribusian penebalan bansos ini ke KPM, mereka sendiri yang melakukan pengecekan melalui Bank Himbara atau agen briling. Jadi karena mereka yang pegang, jadi bisa cek langsung. Oh, jadi Pak, untuk terinformasi data penerima penebalan bansos ini di Kecamatan Tuminting, mereka menerima semua dalam bentuk non-tunai atau ada yang tunai, Pak? Semuanya untuk melalui uang tunai. Jadi untuk penebalan ini ada juga non-tunainya. Jadi nanti mereka akan mendapatkan juga beras, bantuan beras 20 kilo. Selain mendapatkan uang tunai senilai Rp400.000, para penerima manfaat ini juga nantinya akan mendapatkan bansos sembako berupa beras sebanyak 20 kg. Namun, bansos sembako ini masih menunggu juknis untuk jadwal penyaluran. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Puncak resmi melaunching Koperasi Merah Putih di distrik Ilaga Puncak. Koperasi Merah Putih ini menjadi yang pertama di Provinsi Papua Tengah.
Bupati dan Wakil Bupati Puncak Elvis Tabuni Naftali Akawal secara resmi melaunching Koperasi Merah Putih di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kabupaten Puncak merupakan kabupaten pertama yang melaksanakan program Koperasi Merah Putih di Provinsi Papua Tengah. Koperasi Merah Putih yang dibangun akan menampung hasil pertanian masyarakat Puncak seperti sayur, ubi-ubian, hingga buah stroberi dan jeruk. Bupati Puncak Elvis Tabuni menyebut launching ini sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Puncak dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program Koperasi Merah Putih ini sangat tepat bagi masyarakat Puncak yang hidup dari pertanian, sehingga dirinya bersama Wakil Bupati berkomitmen untuk turun ke kampung-kampung dan mengawal langsung program Koperasi Merah Putih sehingga tepat sasaran dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung. Bahkan Bupati Elvis Tabuni mengatakan akan memberikan hadiah atau reward bagi koperasi yang berkembang dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung. Syukur kepada Tuhan, ini program nasional oleh Presiden dan Wakil Presiden dan pemerintah Republik Indonesia ditetapkan Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Jadi saya kemarin kegiatan kami pada tanggal 21 sampai dengan 26 itu kan Menteri sudah jelaskan, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa segera melaksanakan program Presiden yang prioritas adalah 7 program. Nah, itu harus dilaksanakan termasuk Koperasi Merah Putih. Terus makanan gratis. Jadi kita Puncak ini harus prioritaskan sesuai petunjuk pusat. Sementara itu, Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal meminta agar pengelolaan Koperasi Merah Putih dilaksanakan dengan baik oleh pengurus koperasi di kampung, sebab pemerintah sudah memberikan modal awal kepada setiap Koperasi Merah Putih. Nantinya pengelolaan akan diawasi dengan ketat untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukan dan dapat dikembalikan tepat waktu, serta tidak boleh dana awal yang diberikan habis begitu saja. Rencananya pemerintah Kabupaten Puncak akan membangun 206 Koperasi Merah Putih di seluruh kampung di Kabupaten Puncak untuk penguatan ekonomi lokal. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Puncak, Papua Tengah. Usai pariwara kami kembali dengan informasi harga beras di Ambon kembali naik. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon. Saudara, harga beras di kota Ambon kembali merangkak naik dalam sebulan terakhir. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang dan pembeli karena semakin menekan daya beli masyarakat. Di Pasar Mardika, lonjakan harga terjadi pada beras jenis medium maupun premium. Harga beras di sejumlah pasar di kota Ambon kembali naik signifikan dalam sebulan terakhir. Di Pasar Mardika Kota Ambon, harga beras premium kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp17.000. Sedangkan beras medium dijual dengan harga bervariasi, mulai Rp16.000 hingga Rp17.500 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp15.000. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Beras premium dijual dengan harga Rp19 hingga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan beras medium dijual dengan harga Rp16 hingga Rp18.000. Kenaikan harga ini memaksa sejumlah pedagang mengurangi jumlah stok yang mereka jual. Sementara di sisi lain, para pembeli semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian mereka. Ada yang kemarin 340, sekarang naiknya jadi 370. Ada Halo Bro, Jempol, BMW. Itu yang mediumnya? Iya. Premium kakak? Kalau yang premium kayak katong kan belum ada. Kalau salah, masa hujan satu barang satu sedikit. Pemerintah mesti lihat beras-beras ini, aduh minta ampun. Terus saya kata-kata lagi. Ibu beli berapa ini? 5 kilo saya. 1 kilo berapa ibu? 16.000. Berdasarkan pantauan, harga beras ukuran 24 kg berbagai merek dari distributor kini mencapai Rp400.000 hingga Rp420.000 untuk jenis premium. Sedangkan jenis medium dijual di kisaran Rp365.000 hingga Rp380.000. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Sementara di Kota Sorong, harga beras bermerek juga mengalami kenaikan dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per kilogram. Warga pun mulai mengeluhkan lonjakan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga beras saat ini juga terasa bagi masyarakat di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Harga beras bermerek yang paling murah berada pada kisaran Rp14.500 per kilogram. Dewi, salah satu warga, mengaku saat ini tidak mampu membeli beras dalam jumlah banyak. Pasalnya, dalam situasi ekonomi sulit, mereka tidak memiliki biaya untuk membeli beras yang harganya mahal. Sama halnya dengan Tina, warga Kota Sorong, mengatakan kenaikan harga beras saat ini sangat terasa, di mana beras bermerek yang dibeli kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp13.000 per kilogram. Harga beras sekarang naik ya Bu ya? Iya, naik berapa Bu? Kemarin cuma Rp12.500, sekarang Rp14.500, itu pun yang murah. Jenis apa Bu berasnya? Ini saya beli yang beras perahu yang murah, yang Rp14.500, tapi yang bulan kemarin Rp12.500. Kalau bisa dikasih turun lah, gitu. Biar ekonomi ya baik. Kita kalau kita rakyat kecil ya memang berasa sekali. Ini saja saya beli 10 kilo saja. Iya. Biasanya beli berapa Bu? Biasa saya 1 karung sampai 25 kilo. Ini sekarang saya tidak mampu beli 10 kilo aja. Naik ya Mama? Lagi naik parah. Berapa Mama kalau naik? 16.000 kayaknya 1 liter. Dulunya berapa Mama? Dulunya berapa? Dulunya 13, sekarangnya sudah 16. Ini naiknya dari kapan Mama yang Mama rasa? Kemarin-kemarin aja. Terus kasihan kita ini kan pencariannya cuma segitu saja, jadi tidak dapat. Kadang-kadang kita makan, kadang-kadang tidak, karena kita pikir barangnya sudah mahal. Sementara itu, salah satu penanggung jawab toko penjualan beras mengatakan memang harga beras saat ini mengalami kenaikan. Hal ini terjadi akibat harga dari pemasok beras yang diambil dari Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan. Untuk stok beras khusus di tokonya mencapai 5 hingga 6 ton. Kalau boleh tahu harga beras saat ini ada mengalami kenaikan tidak? Iya ada.
Oke, kalau untuk stok beras saat ini yang ada di Pokoboni sendiri berapa banyak nih? Sekitaran 5 ton lah, 5 ton, 6 ton begitu yang ada di Bone Indah Pasar ini. Oke. Kalau perharinya tuh antusias masyarakat beli beras banyak tidak, dan biasa laku berapa banyak tuh? Ya sekitaran ini 3 ton sampai 4 ton gitu dalam satu hari. Kalau yang 5 kilo dari harga 83 sampai 87. Itu sudah mengalami kenaikan itu ya? Iya, sudah. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat memperhatikan situasi harga saat ini, di mana mengecek harga beras untuk dipastikan harga tersebut dapat terjangkau bagi masyarakat. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Berhenti dari tempat kerjanya, Muhammad Yusuf memilih membuka kedai kopi dari teras rumahnya saja yang berada di dalam lorong yang cukup jauh dari jalan utama. Dirinya mengaku ingin membuat konsep ngopi yang beda dari kedai kopi lainnya. Jika pada umumnya usaha kedai kopi terletak di pusat keramaian atau pinggir jalan utama, beda halnya dengan Muhammad Yusuf, seorang pemilik kedai kopi di Merauke, Papua Selatan. Setelah yakin keluar dari tempat kerjanya, Yusuf memilih mengawali usaha dari teras rumahnya dengan berjualan kopi sekaligus biji kopi yang sudah di-roastingnya sendiri. Berada di dalam lorong dan cukup jauh dari keramaian dan jalan utama, tak menyurutkan semangatnya untuk memulai usahanya sendiri. Yusuf bahkan mengaku ingin membuat inovasi kedai kopi baru di Merauke. Awalnya, Yusuf mengawali usahanya dengan menjual biji kopi asli Papua dari berbagai daerah di Papua yang sudah di-roasting atau disangrainya sendiri. Biji kopi dibeli dari petani langsung, disortir, disangrai, dikemas, lalu dititipkan di sejumlah kedai kopi, bahkan ada yang sengaja mencari kopi sebagai bahan oleh-oleh. Belakangan, ide turut menyajikan seduhan kopi pun diawali dari teras rumahnya, dengan konsep menikmati kopi dengan suasana rumahan dan tenang, karena jauh dari kebisingan. Bahkan, beberapa jenis kopi yang diseduh oleh Yusuf masih menggunakan alat kopi sederhana. Sebut saja, menyeduh kopi espresso tanpa menggunakan mesin, melainkan alat seduh manual. Orang mungkin masih belum banyak yang tahu ya. Jadi, karena saya buka pagi sampai sore, ya orang datangnya variatif juga, ada yang datang pagi, ada yang datang siang. Untuk palingnya kalau yang siang istirahat kantor, kalau yang pagi sebelum kantor ataupun memang orang yang nggak kantor. Pesanan pribadi ada juga yang cari pastinya untuk oleh-oleh, terus ke teman-teman sendiri, teman-teman kedai sendiri yang lain, kayak di Seringgu, di Air Masu itu ada, saya titip di situ. Kalau yang mau minum sendiri juga ada sih, baru macam-macam. Yusuf mengatakan, membuka kedainya dari pagi hingga sore. Menurutnya, ada saja pelanggan yang datang untuk ngopi meski belum seramai kedai kopi yang lain. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.